Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, terima kasih karena sudah hadir, terima kasih karena sudah singgah, dan terima kasih karena hati Anda memilih untuk mendengarkan. Di tengah begitu banyak video lain, di antara ribuan suara yang berlomba-lomba ingin didengar, Anda justru berhenti di sini. Percayalah, ini bukan kebetulan. Allah tidak pernah salah mempertemukan hambanya dengan satu pesan, jika pesan itu memang sedang dibutuhkan oleh hatinya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda menarik napas sebentar. Rasakan detak jantung Anda, tenangkan pikiran Anda, karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar tentang perasaan, bukan sekadar tentang dia, tetapi tentang cara Allah bekerja dengan sangat halus di dalam hidup Anda. Cara yang sering kali tidak kita sadari, namun dampaknya terasa begitu dalam. Sahabat Ashifa, pernahkah Anda bertanya dalam hati, kenapa ada satu orang yang begitu sulit pergi dari pikiran Anda? Bukan karena Anda sengaja mengingatnya, tetapi justru karena namanya sering muncul di saat yang tidak terduga. Saat Anda sedang salat, saat Anda sedang berdoa, bahkan saat Anda sedang berusaha melupakannya. Semakin dijauhkan, semakin terasa dekat. Semakin ditahan, semakin kuat getarnya. Jika Anda pernah merasakan itu, jangan langsung menyimpulkan bahwa Anda lemah. Jangan buru-buru menilai diri Anda terlalu perasa. Bisa jadi, itu bukan soal hati yang rapuh, tetapi hati yang sedang disentuh oleh Allah. Sahabat Ashifa, dalam hidup ini ada rasa yang datang karena kebiasaan, ada rasa yang tumbuh karena perhatian, dan ada rasa yang hadir karena izin Allah. Rasa yang terakhir ini tidak selalu nyaman, tidak selalu indah, tetapi selalu mengarahkan. Mengarahkan Anda untuk merenung, untuk memperbaiki diri, dan untuk lebih sering menengadah kepada Allah. Mungkin Anda datang ke video ini dengan perasaan penasaran, atau mungkin dengan hati yang sedang lelah, atau bisa jadi Anda datang dengan satu pertanyaan yang sama, apakah dia benar orang yang Allah siapkan untukku? Pertanyaan itu wajar. Manusia memang diciptakan dengan rasa ingin tahu, tetapi Allah menciptakan petunjuk agar manusia tidak tersesat oleh rasa itu sendiri. Sahabat Ashifa, ada satu hal penting yang perlu Anda pahami sejak awal. Ketika Allah menginginkan Anda menikahi seseorang, Allah tidak hanya menyentuh perasaan Anda. Allah menyentuh cara berpikir Anda. Allah menyentuh cara Anda memandang hidup. Bahkan Allah menyentuh cara Anda memandang diri sendiri. Itulah sebabnya, tanda-tanda dari Allah seringkali tidak datang dalam bentuk suara atau mimpi yang jelas. Tanda itu hadir dalam perubahan kecil yang konsisten. Perubahan yang kadang Anda anggap sepele, padahal disitulah letak jawabannya. Tanda pertama yang sering muncul, namun jarang disadari, adalah ketika mengingat dia justru membuat Anda lebih dekat kepada Allah. Bukan sekadar membuat Anda tersenyum atau berdebar, tetapi membuat Anda ingin menjadi lebih baik. Anda mulai menjaga salat dengan lebih serius. Anda mulai merasa tidak nyaman jika melakukan hal yang Allah larang. Anda mulai berpikir, pantaskah aku jika kelak bersanding dengannya? Sahabat Ashifa, ini bukan kebetulan. Perasaan yang datang dari Allah tidak pernah mendorong hambanya menjauh darinya. Jika ada rasa yang membuat Anda berani melanggar batas, itu bukan petunjuk. Tetapi jika ada rasa yang membuat Anda ingin menjaga adab, menjaga diri, dan menjaga niat, disitulah Allah sedang bekerja. Mungkin Anda merasa proses ini lambat. Mungkin Anda merasa Allah terlalu lama memberikan jawaban. Tetapi sadarkah Anda bahwa Allah sedang mempersiapkan dua hati sekaligus? Bukan hanya hati Anda, tetapi juga hati Dia. Allah tidak pernah terburu-buru, karena apa yang Allah siapkan selalu tepat pada waktunya. Sahabat Ashifa, jangan remehkan kegelisahan yang Anda rasakan saat ini. Gelisah karena ingin halal, gelisah karena ingin memastikan pilihan, gelisah karena takut salah langkah. Itu semua bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kedewasaan hati. Dan kedewasaan itu seringkali menjadi jembatan menuju pernikahan yang diridai Allah.
Jika sampai di titik ini hati Anda terasa bergetar, saya ingin Anda berinteraksi. Tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tetapi sebagai simbol niat baik. Niat untuk menyerahkan urusan hati ini kepada Allah. Niat untuk membuka diri terhadap petunjuk-Nya. Angka 77 ini kita niatkan sebagai aliran energi positif, doa yang saling menguatkan antara satu hati dengan hati yang lain. Sahabat Ashifa, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Apa yang kita bahas di bagian awal ini hanyalah pintu pembuka. Karena setelah Allah menyentuh iman Anda, biasanya Allah akan menguji kesabaran Anda. Disitulah bagian berikutnya akan terasa lebih dalam. Akan ada cerita tentang ujian, tentang jarak, tentang penantian, dan tentang cara Allah menjaga sesuatu yang berharga dengan cara yang tidak selalu mudah. Dan setelah itu, ada fase yang lebih tenang namun lebih menentukan. Fase ketika hati tidak lagi sibuk bertanya kapan, tetapi mulai bertanya siapkah? Siapkah saya menjadi pasangan yang baik? Siapkah saya memikul amanah? Siapkah saya menjadikan pernikahan sebagai jalan ibadah, bukan sekadar pelarian perasaan? Sahabat Ashifa, jika sejak awal Allah sudah menggerakkan hati Anda untuk sampai di video ini, jangan tutup pintu sebelum Anda benar-benar mendengar pesannya sampai tuntas. Karena bisa jadi, jawaban yang Anda cari tidak datang dalam satu kalimat, tetapi dalam rangkaian pemahaman yang Allah susun perlahan. Tetaplah di sini. Tetaplah membuka hati, dan teruslah melibatkan Allah dalam setiap getar perasaan Anda. Karena ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang terlalu jauh, tidak ada yang terlalu sulit, dan tidak ada yang benar-benar mustahil. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, jika Anda masih bertahan sampai di bagian ini, artinya hati Anda benar-benar sedang bekerja. Bukan sekadar mendengar, tetapi sedang menimbang. Dan itu pertanda baik, karena Allah seringkali berbicara bukan kepada telinga, melainkan kepada hati yang bersedia diam dan merenung. Pada bagian sebelumnya, kita sudah sampai pada satu pemahaman penting bahwa ketika Allah menginginkan Anda menikahi seseorang, Allah tidak hanya menggerakkan perasaan, tetapi juga iman. Namun perjalanan ini tidak berhenti pada rasa tenang saja. Setelah iman disentuh, biasanya Allah akan menguji satu hal yang paling sulit bagi manusia, yaitu kesabaran. Sahabat Ashifa, mari kita masuk lebih dalam. Ada fase dalam perjalanan jodoh yang sering membuat banyak orang ragu. Fase di mana semuanya terasa tidak pasti. Tidak jelas arahnya, tidak jelas waktunya, dan tidak jarang membuat hati bertanya, sebenarnya ini dari Allah atau hanya perasaanku saja? Fase inilah yang sering membuat orang menyerah terlalu cepat, padahal justru disinilah tanda-tanda itu semakin nyata. Tanda kedua bahwa Allah sangat menginginkan Anda menikahi Dia adalah ketika hubungan atau perasaan itu diuji dengan cara yang tidak mudah, tetapi tidak pernah menyeret Anda ke arah yang salah. Ujian itu bisa berupa jarak, waktu, kondisi ekonomi, perbedaan keadaan keluarga, atau bahkan restu yang belum turun. Semua terasa berat, semua terasa melelahkan. Namun perhatikan satu hal penting, apakah di tengah ujian itu Anda tetap ingin menjaga cara yang Allah ridai? Jika Anda diuji dengan rindu, tetapi rindu itu membuat Anda memperbanyak doa, bukan memperbanyak pelanggaran, itu bukan ujian biasa. Jika Anda diuji dengan penantian, tetapi penantian itu membuat Anda belajar menahan diri, bukan memaksakan kehendak, itu bukan kebetulan. Allah sedang membentuk kedewasaan hati Anda. Sahabat Ashifa, hubungan yang berasal dari hawa nafsu biasanya tidak tahan diuji. Sedikit terhalang, langsung ditinggalkan. Sedikit dipersulit, langsung mencari pengganti. Tetapi hubungan yang disentuh oleh Allah justru menguat saat diuji. Bukan karena jalannya mulus, tetapi karena tujuannya jelas. Mungkin Anda pernah merasa ingin menyerah, ingin berhenti berharap, ingin mengatakan pada diri sendiri bahwa semua ini sia-sia. Namun anehnya, setiap kali Anda benar-benar ingin pergi, hati Anda selalu kembali. Bukan dengan dorongan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan perasaan tenang yang berkata, bersabarlah sedikit lagi.
Itulah cara Allah menjaga sesuatu yang berharga. Allah tidak langsung memberikannya, tetapi Allah menjaganya agar tidak jatuh ke tangan yang belum siap. Sahabat Ashifa, mari kita lanjut ke tanda ketiga. Tanda ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat dalam. Tanda ketiga adalah ketika nama dan sosoknya terus kembali dalam doa Anda, bahkan di saat Anda tidak berniat mendoakannya. Anda mungkin datang ke hadapan Allah dengan niat meminta ketenangan hidup, meminta jalan keluar dari masalah, atau meminta kekuatan menghadapi hari-hari berat. Namun entah mengapa, saat doa mengalir, nama Dia ikut terucap. Bukan karena Anda memaksa, tetapi karena hati Anda seperti diarahkan. Ini bukan berarti Allah menyuruh Anda terikat pada perasaan semata. Ini adalah tanda bahwa ada keterhubungan batin yang sedang Allah uji. Karena doa yang berulang tanpa paksaan seringkali bukan berasal dari keinginan ego, melainkan dari getaran hati yang sedang diarahkan. Namun sahabat Ashifa, tanda ini harus dipahami dengan dewasa. Ketika nama Dia hadir dalam doa, itu bukan perintah untuk mengejar, apalagi memaksa. Justru sebaliknya, itu adalah undangan untuk menyerahkan. Allah sedang mengajari Anda satu hal penting, yaitu bahwa urusan hati pun harus melalui pintunya. Jika perasaan itu memang dari Allah, maka tidak akan pernah tertukar. Tidak akan pernah meleset, dan tidak akan pernah menjadi milik orang lain kecuali dengan izinnya. Sebaliknya, jika perasaan itu bukan untuk Anda, Allah akan melemahkannya perlahan, tanpa harus Anda hancurkan dengan paksa. Sahabat Ashifa, mungkin di titik ini Anda mulai memahami satu hal. Bahwa cinta yang benar bukan tentang seberapa kuat Anda mempertahankan, tetapi seberapa ikhlas Anda menyerahkan. Karena semakin Anda memaksa, semakin berat rasanya. Tetapi semakin Anda berserah, semakin lapang dada Anda. Dan disinilah banyak orang mulai gagal. Mereka mengira berserah berarti berhenti peduli. Padahal berserah adalah puncak kepedulian. Berserah adalah ketika Anda berkata kepada Allah, "Aku ingin, tapi aku lebih ingin Engkau ridai." Jika bagian ini terasa dekat dengan cerita hidup Anda, saya mengajak Anda kembali berinteraksi. Tuliskan angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai pengingat bahwa Anda memilih jalan yang tenang, bukan jalan yang tergesa-gesa. Energi positif ini kita niatkan sebagai doa bersama, agar hati-hati yang sedang diuji diberi kekuatan oleh Allah. Sahabat Ashifa, semakin jauh kita melangkah, semakin jelas bahwa tanda-tanda ini tidak berdiri sendiri. Semuanya saling terhubung, iman yang dikuatkan, kesabaran yang diuji, dan doa yang terus berulang. Semua ini sedang membentuk satu kesiapan yang seringkali tidak disadari. Karena setelah Allah menguji kesabaran dan keikhlasan, Allah akan membawa Anda ke fase berikutnya. Fase yang lebih sunyi, tetapi lebih menentukan. Fase di mana hati tidak lagi ribut dengan pertanyaan kapan, tetapi mulai diam dengan pertanyaan siap atau tidak. Di fase itu, Anda akan mulai melihat perasaan ini dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sekadar ingin memiliki, tetapi ingin bertanggung jawab. Tidak lagi sekadar takut kehilangan, tetapi takut tidak mampu membahagiakan. Dan itulah tanda kedewasaan yang sering menjadi pintu menuju pernikahan yang Allah kehendaki. Sahabat Ashifa, bagian ini mungkin terasa berat, karena memang bukan bagian yang indah untuk dibicarakan. Tetapi justru disinilah kejujuran hati diuji. Apakah Anda mencintai karena ingin dimiliki, atau mencintai karena ingin menjaga? Dan insya Allah, pada bagian berikutnya, kita akan sampai pada tanda-tanda terakhir. Tanda yang biasanya baru disadari saat seseorang sudah lelah berharap, tetapi justru disitulah Allah sedang menyiapkan jawaban paling matang. Tetaplah bersama kami, tetaplah melibatkan Allah. Karena apapun akhirnya, hati yang melibatkan Allah tidak akan pernah benar-benar kecewa. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada bagian terakhir. Jika sejak bagian awal hingga sekarang Anda masih menyimak dengan hati yang terbuka, yakinlah Allah sedang menguatkan Anda perlahan. Bukan untuk menyakiti,
bukan untuk menggantungkan, tetapi untuk mendewasakan. Karena apapun yang Allah siapkan melalui proses yang panjang, selalu memiliki nilai yang tinggi. Di bagian sebelumnya, kita berbicara tentang iman yang disentuh, kesabaran yang diuji, dan doa yang terus kembali kepada satu nama. Semua itu bukan tanpa tujuan. Semua itu sedang mengantar Anda pada satu titik penting dalam perjalanan jodoh, yaitu kesiapan dan keikhlasan. Dan disinilah tanda-tanda terakhir mulai terlihat dengan sangat jelas. Tanda keempat bahwa Allah sangat menginginkan Anda menikahi Dia adalah ketika Allah mulai menutup jalan-jalan yang salah, tetapi membuka jalan yang lebih terhormat. Mungkin Anda pernah mencoba melupakan. Pernah mencoba membuka hati pada orang lain. Pernah mencoba meyakinkan diri bahwa Anda bisa bahagia dengan pilihan yang berbeda. Namun setiap usaha itu terasa hambar. Tidak ada ketenangan. Tidak ada keyakinan. Hati seperti menolak dengan cara yang halus. Sahabat Ashifa, penolakan hati yang berulang bukan selalu berarti Anda keras kepala. Terkadang, itu adalah bentuk penjagaan dari Allah. Allah menutup satu pintu bukan untuk menyiksa, tetapi untuk melindungi. Karena jika pintu itu dibiarkan terbuka, bisa jadi Anda masuk ke dalamnya dengan perasaan ragu, dan keluar dengan luka yang lebih dalam. Ketika Allah menginginkan sesuatu untuk Anda, Allah akan menjauhkan Anda dari pilihan-pilihan yang hanya tampak baik di permukaan, tetapi tidak baik untuk masa depan iman Anda. Dan ketika itu terjadi, hati Anda akan mulai belajar satu hal penting, bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada sekadar perhatian. Tanda keempat ini seringkali terasa menyakitkan di awal. Karena manusia cenderung ingin banyak pilihan. Namun semakin dewasa, Anda akan menyadari bahwa terlalu banyak pilihan justru membuat hati lelah. Dan di saat pilihan-pilihan itu disederhanakan oleh Allah, disitulah hati mulai fokus. Sahabat Ashifa, mari kita lanjutkan ke tanda terakhir. Tanda ini bukan lagi tentang perasaan yang bergejolak, tetapi tentang pikiran yang matang. Tanda kelima adalah ketika hati Anda mulai lebih siap untuk menikah, bukan sekadar ingin memiliki. Ini adalah pergeseran besar yang sering tidak disadari. Anda tidak lagi sibuk memikirkan apakah dia mencintai Anda atau tidak. Anda mulai bertanya pada diri sendiri, apakah saya mampu menjadi pasangan yang baik? Apakah saya mampu menjaga amanah ini? Apakah saya mampu memimpin atau mendampingi dengan tanggung jawab? Di fase ini, rasa cemburu berlebihan mulai berkurang. Keinginan untuk mengontrol mulai melemah. Yang tumbuh justru keinginan untuk memperbaiki diri. Anda mulai memperhatikan ibadah dengan lebih serius. Anda mulai memikirkan masa depan dengan cara yang lebih realistis. Anda mulai menyadari bahwa pernikahan bukan panggung romantis tanpa akhir, tetapi ladang ibadah yang panjang. Sahabat Ashifa, jika perasaan Anda telah sampai pada titik ini, maka sebenarnya hati Anda sedang dipersiapkan. Allah tidak akan membebani hambanya dengan amanah pernikahan, jika hamba itu belum diberi kesiapan. Dan kesiapan itu seringkali datang lebih dulu daripada pertemuan yang sah. Inilah alasan mengapa proses ini terasa lama. Karena Allah sedang membentuk Anda, bukan sekadar mempertemukan Anda. Allah sedang menguatkan fondasi, agar ketika bangunan itu berdiri, ia tidak mudah runtuh oleh badai. Mungkin sampai di sini Anda masih bertanya, lalu kapan? Sahabat Ashifa, pertanyaan kapan adalah pertanyaan yang paling sering muncul, tetapi juga pertanyaan yang paling jarang dijawab secara langsung. Karena jawaban itu hanya akan datang ketika hati Anda sudah siap menerima apapun jawabannya. Yang perlu Anda lakukan bukan mempercepat waktu, tetapi menjaga arah. Tetap di jalan yang Allah ridai. Tetap menjaga adab. Tetap melibatkan Allah dalam setiap keputusan kecil. Karena ketika arah sudah benar, waktu akan mengikuti dengan sendirinya. Jika bagian ini menyentuh hati Anda, kembali saya mengajak Anda berinteraksi. Tuliskan angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai doa yang Anda titipkan. Doa agar Allah menjaga niat Anda, menjaga hati Anda, dan menjaga jodoh Anda dengan cara yang paling indah menurutnya.
Angka ini kita niatkan sebagai aliran energi positif, saling menguatkan di antara sesama sahabat Ashifa yang sedang berjuang dalam diam. Sahabat Ashifa, saya ingin Anda mengingat satu hal penting sebelum kita menutup pembahasan ini. Jodoh bukan tentang siapa yang paling cepat datang, tetapi siapa yang paling tepat bertahan. Dan yang paling tepat bertahan adalah mereka yang sama-sama melibatkan Allah sejak awal. Jika memang dia adalah orang yang Allah inginkan untuk Anda nikahi, maka tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada waktu yang terlalu lama, dan tidak ada keadaan yang benar-benar mustahil. Allah Maha Mampu membalikkan keadaan dalam satu waktu yang tidak pernah kita duga. Namun jika ternyata Allah memiliki rencana lain, yakinlah, rencana itu selalu lebih baik daripada apapun yang sempat Anda bayangkan. Karena Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari hambanya, kecuali untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih menenangkan. Tetaplah tenang, tetaplah percaya, tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Karena hati yang bersandar kepada Allah tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Terima kasih telah menyimak sampai akhir, sahabat Ashifa. Terima kasih telah membersamai pembahasan ini dengan hati yang terbuka. Semoga Allah menjaga langkah Anda, menguatkan iman Anda, dan mempertemukan Anda dengan jawaban yang terbaik pada waktu yang paling tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.